sekolah minggu hari ini? Coba tebak, siapa ya? Siapa kakak yang di belakang kucing ini? Tada! Ketemu lagi sama Kak Helen. Ada Sheryl. Ada siapa ini? Satu lagi? Ada Sky. Adik-adik, gimana semuanya? Sehat? Pasti semuanya sehat ya. Mama papa juga semuanya sehat. Kakak-kakak sekolah minggu selalu mendoakan adik-adik semua dan mama papa di rumah sehat-sehat. Dan tetap ingat, di rumah aja. Ya, jangan kuat-kuat. Adik-adik, hari ini tahu nggak hari apa? Jumat Agung. Jumat Agung? Jempol, pinter. Hari ini adalah hari Jumat Agung. Hari kita mengingat kebaikan Tuhan di atas kayu salib. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sebelum kita memuji Tuhan juga, kita mau berdoa. Ya? Kita berdoa sama-sama. Ingat, tangannya dilipat, matanya ditutup. Gak boleh ngintip-ngintip. Iya. Ya? Ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kebaikan Tuhan untuk kami. Terima kasih Tuhan sudah melindungi kami, sudah menjagai kami, dan sudah memberkati kami. Tuhan, sekarang kami mau sekolah minggu. Kami mau belajar firman Tuhan di hari yang Tuhan nyatakan kebaikan Tuhan, yaitu hari Jumat Agung. Tuhan tolong kami menyiapkan hati kami dan juga bisa mengikuti sekolah minggu dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, kita mau naikkan pujian. Sebelum kita dengerin firman Tuhan, kita mau naikkan lagu pujian It's About L-O-V-E, Love. Dan juga Yesus disalibkan. Cinta kamu. Iya. Cinta kamu. Betul. Yesus Iya, kita mau nyanyikan lagu itu bersama-sama ya. Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free.
pujian tadi semuanya menggambarkan cinta Yesus buat kita. Sebesar apa sih cintanya Yesus buat kita? Tahu nggak? Sekali tahu nggak cinta Yesus buat kamu sebesar apa? Kira tahu nggak? Hah? Mati di kayu salib. Iya ya, mati di kayu salib. Sebesar apa sih? Adik-adik tahu? Tahu. Mau lebih tahu lagi? Mau lebih mengenal lagi bagaimana cinta Yesus buat kita? Mau. Kita dengar firman Tuhan ya. Sebentar ada video menceritakan firman Tuhan. Adik-adik fokus, adik-adik siapkan Alkitab, siapkan hati, pikiran, dan juga sebelum dengar firman kita juga mau berdoa, ya. Ya. Tuhan Yesus yang baik, sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan menolong kami bisa duduk yang baik, bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Selamat menyaksikan. Sesudah mereka menangkap Yesus, kemudian Yesus dibawa menghadap imam besar. Lalu semua imam kepala, tua-tua dan ahli Taurat berkumpul di situ. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya. Banyak juga orang yang mengucapkan kesaksian palsu terhadap dia, tetapi kesaksian-kesaksian itu tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Maka imam besar bangkit berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji?" Jawab Yesus, "Akulah dia, dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa, dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit." Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Bagaimana pendapat kamu?" Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Pagi-pagi benar, mereka membelenggu Yesus, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah Raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." "Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, "Apakah kamu menghendaki supaya ku bebaskan Raja orang Yahudi ini?" Maka mereka berteriak lagi, katanya, "Salibkanlah dia!" Lalu Pilatus berkata kepada mereka, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak. "Salibkanlah dia!" Dan pada waktu itu, adalah seorang yang bernama Barabas. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya. Katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Pada waktu itu, lewat seorang yang bernama Simon orang Kirene yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Kemudian mereka menyalibkan dia. Hari jam 9 ketika ia disalibkan. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia, dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, "Hai
engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkan dirimu. Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olokkan dia di antara mereka sendiri, dan mereka berkata, orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Bersama dengan dia disalibkan 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu. Dan pada jam 3, berserulah Yesus, Mengapa kau meninggalkan aku? Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu, tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, sungguh, orang ini adalah anak Allah. Yusuf, orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Lalu ia membaringkan dia di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu. Adik-adik, gimana nih firman Tuhan ya? Bagus sekali ya firman Tuhannya. Tuhan Yesus sudah berkorban buat kita begitu besar. Seberapa cintanya buat kita? Adik-adik sudah tahu ya. Nah, sekarang kakak punya beberapa pertanyaan. Anak-anak kelas 1, 2, dan 3, perhatikan ya. Kakak punya 2 pertanyaan. Yang pertama, apa perkataan Tuhan Yesus di atas kayu salib yang terakhir? Lalu yang kedua, siapa saja yang tidak suka sama Tuhan Yesus? Oke? Lalu untuk kelas 4, 5, dan 6, pertanyaannya adalah, sebutkan semua tokoh yang ada dalam cerita tadi. Kedua, sebutkan paling sedikit 3 perkataan Tuhan di atas kayu salib. Ada 7, tapi kakak cuma minta 3. Adik-adik, kakak punya 1 ayat yang mewakili cerita kita hari ini, cerita tentang penyaliban Tuhan. Ayat ini kakak ambil dari Yohanes 3 ayat 16 yang berbunyi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Semoga ayat ini menjadi ayat yang menguatkan kita semua. Kakak punya aktivitas buat adik-adik di rumah. Adik-adik bisa mengerjakannya bersama dengan papa mama di rumah. Kita akan membuat salib. Salibnya bisa adik-adik bentuknya seperti ini, bisa gambar terus dikasih tempel-tempel. Bisa juga digambar atau diwarnain saja. Bisa juga adik-adik buat dari sumpit kayu. Atau juga adik-adik kalau mau yang lebih kreatif lagi, bisa bikin gantungan kunci. Atau kalau adik-adik punya ide yang lain, bebas. Adik-adik bisa gunakan bahan-bahan yang ada di rumah, supaya nggak usah harus keluar rumah. Adik-adik bikin kreativitas ini, ya. Kerjakan bersama papa mama, cici atau koko di rumah, kakak-kakak semua di rumah, ya. Oke. Nah, jangan lupa
aktivitas yang sudah adik-adik kerjakan, adik-adik foto, nanti adik-adik share di grup WhatsApp Sekolah Minggu atau juga di Instagram Sekolah Minggu. Oke? Oke. Adik-adik, kita sudah selesai sekolah minggunya. Kita mau tutup dalam doa. Kita berdoa sama-sama. Ikutin Kak Helen berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kebaikan Tuhan, atas cintanya Tuhan untuk kami yang rela mati di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan atas pengorbanan Tuhan. Biarlah kami belajar mengasihi, belajar mengingat pengorbanan Tuhan buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, kita sudah selesai. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, jangan lupa tetap berdoa. Oke, sampai jumpa. Dadah.